Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Aula Sasana Prabatungga Kanwil Jakarta Timur. Dan juga selamat pagi kepada teman-teman seluruh audiens dan kawan pajak semuanya yang menyaksikan hari ini melalui layar gadgetnya masing-masing. Betul, di depan handphonenya masing-masing ya. Iya. Apa kabar semuanya? Hari ini apa kabar? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sehat. Yang di rumah lihatnya kemana nih? Yang di rumah sehat? Sehat. Siapa yang jawab? Nggak ada tampilan, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Pak apa sehat Pak? Alhamdulillah. Mas Rizal sehat? Alhamdulillah. Dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini yang sampai saat ini masih belum berakhir. Ya. Tapi kita tetap semangat beraktivitas baik dari rumah maupun ke kantor. Karena gue yakin hari Senin ini akan jadi hari yang istimewa. Oh iya pastinya. Karena kita kedatangan dua tamu yang spesial bersama kita di sini. Dan tamu kita hari ini yang berbaju putih dan hitam. Seragam kita di hari Senin. Betul. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Arfan. Semoga sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan ada siapa lagi nih? Yang kedua, narasumber yang sudah hadir bersama kita saat ini ada seorang sejarawan. Beliau adalah seorang penulis, seorang kolumnis yang karya-karyanya sudah diakui masyarakat. Bukan saja nasional Mas Oso, tapi internasional. Dan beliau juga teman sepermainan saya. Mas? Ya kan Pak? Ya kan Mas? Saya di Jambi, Masnya mungkin nggak tahu di mana. Terima kasih telah hadir bersama kita hari ini Mas Rizal. Apa kabar? Baik. Sehat ya Mas ya? Ya, terima kasih. Rujak, saatnya ruang pajak. Nah, dengan rujak disatukan menjadi nikmat, begitupun dengan pajak. Harusnya kita semua bisa menikmati pajak ini dengan penuh sukacita dan gembira. Jadi seperti rujak yang kalau dimakan satu-satu tuh rasanya kayak buah biasa aja, tapi ketika dia berkolaborasi kita makan barengan, itu kan menjadi lebih nikmat. Sama halnya dengan pajak. Pajak itu artinya kita bergotong royong berkolaborasi untuk membangun. Bersatu dalam keberagaman itu menarik. Betul. Nah, jadi Mas Rizal, Pak Arfan. Terima kasih. Sudah jelas mungkin ya Mas? Pak Arfan sudah jelas? Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kan pajak nih jadi sumber penghasilan utama di APBN kita ya Pak ya. Nah, sebagaimana sih Pak proporsi pajak di APBN kita? Kalau mungkin rata-rata ya, kalau di tahun yang 2020 aja, ini penerimaan bagi dua kali ya, perpajakan dan penerimaan pajak. Kalau penerimaan perpajakan, kalau nggak salah 18 sekian, 1865. Dari APBN kita 2.233 sekian, 230 sekian. Ya, kurang lebih kalau kita porsikan 84%. Sekitar 80% ya, tapi kalau rata-rata mungkin setiap tahunnya kurang lebih ya rata-rata 80% lah peranan perpajakan. Jadi kalau pajak kita sendiri tahun 2020, saya ambil yang 2020 aja ya, 1667. Kalau kita proporsikan lagi terhadap APBN sekitar 65. Jadi kalau pajaknya sendiri sekitar memang kurang lebih 65-70%. Tapi kalau penerimaan perpajakan termasuk bea cukai, PNBP juga itu sekitar 80-an lah. 80%. Jadi boleh dibilang dominan ya Pak? Sangat dominan. Kan lebih dari 50% kan. Sangat dominan tuh dia. Dominan penerimaan pajak hampir 80% keseluruhannya Pak ya. Nah berarti bisa dikatakan Pak kalau kelangsungan sebuah negara itu sangat tergantung dari penerimaan pajaknya. Betul. Nah, kemudian di saat pandemi seperti ini, Pak, di mana bisnis terinfluence oleh pandemi ini, di mana pendapatan masyarakat tentunya terpengaruh, jadi pendapatan masyarakat menurun karena bisnisnya nggak running well, udah gitu karena pendapatannya menurun, purchasing power menurun, dan tentunya kontribusi terhadap pajak juga menurun. Nah, bagaimana sih Pak Direktorat Jenderal Pajak memberikan apa peranannya ya dia di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Ya. Kita kan udah ketahui juga kemarin sudah ada istilahnya stimulus dari perpajakan terkait dengan dunia usaha teman-teman wajib pajak. Ada berbagai macam yang tujuannya memang mengurangi beban dari teman-teman
wajib pajak dalam melaksanakan usahanya supaya diharapkan bisa secara cash flow bisa bergerak lah, tetap berjalan dalam kondisi seperti ini. Dan tentunya jumlah yang diberikan itu memang sudah ditentukan atau dihitung-hitung dan diharapkan bisa kembali lagi nanti dengan mereka bisa bergerak lagi, diharapkan bisa balik lagi. Yang istilahnya kalau Bu Menteri bilang atau di kementerian kita kenal dengan pemulihan ekonomi nasional. Di anggaran yang diberikan kurang lebih kalau nggak salah stimulus itu sekitar 600 sampai 700 triliun dan diharapkan dengan pemberian atau kemudahan itu stimulus itu bisa berputar lagi dan kembali lagi. Jadi ibaratnya agar para wajib pajak, pelaku usaha tuh mereka punya cash flow untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya gitu ya Pak ya. Fasilitas atau stimulus tadi boleh dibilang insentif ya Pak. Nah kan kalau di pajak itu ada banyak PPh istilahnya begitu ya. PPh. Insentif itu kurang lebih seperti apa sih Pak yang diberikan oleh pajak kepada wajib pajak dan masyarakat? Ya. Terutama kan kalau di bisnis itu PPh dan PPN ya. Jadi memang diberikan tapi bentuknya memang nanti DCP ya untuk PPN. Nah, untuk PPh terutama badan akan mengurangi tarifnya. Tapi sampai ke depan itu bukan hanya sekarang, kalau PPh kebetulan memang ada masa seperti ini dikeluarkan lebih cepat dan sampai 2 tahun ke depan memang direncanakan turun untuk jenis pajak PPh badannya. Ya, jadi dari DJP sendiri memang memberikan insentif ini kepada masyarakat dan wajib pajak agar dapat memanfaatkannya karena ini juga menguntungkan mereka ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, penerimaan pajak itu sendiri Pak di masa pandemi ini dikontribusikan kemana Pak pajak kita? Kenapa? Di masa pandemi ini ada kontribusi khusus nggak Pak dari pajak misalnya untuk pandemi riset, maksudnya ya. dalam masa pandemi ini. Riset. Misalnya pendapatan pajak kita di masa pandemi ini ada kontribusi khusus nggak Pak dari pajak? Pajak kontribusi sorry. Didistribusikan kemana gitu? Maksudnya untuk menangani pandemi COVID-19 ini apakah ya seperti apa khususnya? Di luar stimulus. Yes. Kegiatan rencana memang kalau hari pajak kemarin kita udah koordinasi dengan kantor pusat dan kantor pusat memang sudah mengundang kita seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pajak untuk di hari pajak ini untuk kita salah satunya akan berbagi. Tapi sebelum itu, sebelum ke hari pajak juga kita sudah secara bersama-sama walaupun mungkin nggak simultan, itu masing-masing termasuk kita di Kanwil Jakarta Timur juga berniat untuk melakukan dalam kondisi seperti ini yang paling bisa kita bantu yaitu contohnya salah satu bentuk pembagian masker. Nanti titik-titiknya kita sudah minta tolong teman-teman terutama di Humas jadikan titik-titik yang kira-kira memang bisa membantu. Dan nanti juga ada beberapa kegiatan yang kita inginkan untuk bisa artinya terbantu masyarakat tapi juga mohon maaf lah sekaligus bahwa ini peran dari pajak bukan kita jualan tapi memang kita niat untuk terus pajak itu bawa pajak dari kita untuk kita termasuk kita keluar sebagai keluarga dari pajak. Betul. Saling peduli istilahnya Pak ya, saling peduli. Kita untuk kita ya Mas ya. Ngomong-ngomong hari pajak, permulaan bagaimana? Malah pengennya ini rapid gitu, tapi kita sendiri juga rapidnya pelaksanaan juga masih terus lah ya, masih istilahnya masih terbatas. Pengen juga sih berbagi dengan kita buka rapid test untuk masyarakat sekeliling di Jakarta Timur. Ikut membantu pencegahan penyebaran COVID ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Nah, kita Mas Rizal nih, Mas bicara tentang permulaan itu selalu menjadi topik yang menarik ya Mas. It's always be a beginning. Yes. Betul. Nah, di sini Delvi, Mas Soso dan semua audiensnya penasaran nih, gimana sih sejarah pajak ada di Indonesia? Konsep pajak awal mulanya itu gimana sih Mas? Silakan Mas. Ya, ini nggak tahu kenapa hidangannya rujak dan nama acaranya rujak ya. Ruang pajak. Karena pajak itu posisinya sangat istimewa, dia dibicarakan secara khusus justru di masa Republik akan lahir.
Jadi di masa ngidamnya gitu loh. Oh, Di di masa masa-masa ngidam. orang selalu terkait dengan yang asem-asem, yang pedas-pedas gitu ya. Rujak lah identik. Balik lagi ke ngidam. Iya, ngidam itu. Karena kalau kita lihat gambar ini, panjang itu sejarah pajak. Bahkan ada kerajaan kayak Sriwijaya, kedatuan begitu ya. Dia menjadi besar, jadi kedatuan maritim yang sangat besar begitu. Itu besar karena pajak, karena pemungutan pajak dan kesadaran pajaknya tinggi. Jadi yang sering kita dengar Sriwijaya di buku-buku pelajaran itu tuh sebuah sistem kerajaan yang bertopang pada pajak. Jadi zaman kerajaan itu Bayangin di sudah, Sriwijaya pusat kejayaannya itu abad ke-7, tapi udah dimulai abad ke-3. Dan dia bisa bertahan hampir 1000 tahun. Republik kita ini belum 100 tahun. Dia bisa bertahan hampir 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi runtuhnya juga karena pengelolaan pajak yang tidak beres. Oh, gitu. Jadi ada pajak yang besar bisa dicapai bertahan lama karena pajak pertanyaan tadi diinvestasikan kemana pajaknya? Pendidikan. Betul. Jadi karena itu kita dengar cerita Sriwijaya itu dikunjungi orang-orang dari mana-mana. Katanya sebelum belajar ke India harus belajar dulu ke Sriwijaya. Nah, dia jadi institusi pengetahuan yang sangat besar. Orang bilang belajar agama, sebenarnya bukan belajar agama. Belajar arsitektur, seni, sastra ya, kemudian pengobatan, medis begitu ya. Irigasi gitu ya, terus teknologi kapal begitu, itu semua dari pajak. Jadi pada masa Sriwijaya sendiri mereka menjadi sebuah peradaban yang maju, yang besar. Yang besar itu sebenarnya dari pajak. Kalau pajak itu terkait dengan lahirnya Undang-Undang Dasar di masa ngidam tadi itu, di masa hamil tua itu mau lahir republik, itu Soekarno kan menyebut bahwa kita hanya mengalami 2 nasional stat sebelum Indonesia. Artinya negara yang besar di mana kita merasa sebagai Nusantara, satu entitas besar. Yaitu masa Sriwijaya dan Majapahit. Dua-duanya besar karena pajak. Itu masa kerajaan tuh, Del. Masa kerajaan. Jadi sejak zaman masa kerajaan, konsep pajak memang selalu tentang gotong Iya. royong. Iya. Kalau dulu kan suka dengar upeti Pak. Kalau ya di sebenarnya film-film. Lagunya itu betul. Oh. Berbagi. Nah berbagi itu sebenarnya di atas kata wajib. Dia keinsafan istilahnya. Sadar. Jadi nggak merasa wajib lagi, itu bagian kesadaran. Nah kalau nggak sadar kan orang nggak waras. Iya benar. Makanya nanti kita bicara pajak, justru yang bicara pertama ketika lagi hamil tua mau lahir republik, anehnya bukan orang ekonomi. Yang ngomongin pajak bukan orang ekonomi. Yang pertama bicara pajak itu gambarnya. Oh sebelum masuk situ nih, Del, itu kan tadi zaman kerajaan. Nah setelah zaman kerajaan, zaman apa lagi, Del? Pak, kalau zaman kedudukan Belanda sama Jepang gimana? Iya. VOC ya. Iya. VOC itu dia bukan negara, tapi perusahaan multinasional. Bahkan ada yang bilang itu perusahaan multinasional yang modalnya kalau sekarang itu bisa disetarakan dengan Microsoft. Wilayah kekuasaannya itu dari Pulau Desima di Jepang sampai ke Cape Town dan Batavia pusatnya, Jakarta. Besar ya. Dan mereka hidup semua, kalau baca arsipnya dari pajak. Semua dipajakin. Zaman VOC itu. VOC, semua dipajakin. Orang sabung ayam harus ada pajak. Orang panggil gambang kromong begitu ya, suhianan gitu kayak sekarang bar pub gitu pajak gitu. Pertunjukan Semua dipajakin karena mereka hidup dari pajak. Termasuk sepeda nanti. Sepeda yang lagi booming. Dulu pernah di masa awal Republik sepeda kena pajak. Ada namanya pajak Penang. Iya. Oh, menarik nih ya. Nanti itu dulu. zaman sebelum kemerdekaan tuh sepeda di. Ya, karena menjadi kendaraan utama. Jadi kalau kita baca banyak novel-novel awal abad 20 pergerakan itu disebut kereta angin, itu sepeda. Gitu. Kereta Ada angin. penengnya itu. Karena saat itu menjadi kendaraan utama ya. Ya semua, Soekarno punya sepeda, Muhammad Husni Tamrin punya sepeda, Bung Hatta punya sepeda. Kayak sepedanya Muhammad Husni Tamrin mereknya itu Simplex sepedanya itu.
Salah satu yang terbaik karena dia super kaya begitu. Nah itu ada penengnya, kayak semacam seri gitu, namanya peneng itu. Nah itu harus kayak BPKB gitu. Jadi ketika zaman penjajahan istilahnya begitu ya Pak, Mas Rizal, itu pajak sendiri sudah dibuat secara aturan nggak sih sama pemerintahan saat itu? Nah itu mereka sama ketika POC bubar tahun 1800 sebagai perusahaan dagang diambil alih oleh negara. Tapi perusahaan dagang ini mewarisi wilayah yang kita kenal sebagai Indonesia, luas. Gak punya duit, cuma punya aset yang besar. Nah itu yang diambil alih oleh negara Belanda, kerajaan, diganti namanya dari Hindia Timur menjadi Hindia Belanda. Disitulah pajak mulai kita kenal tersistematisasi. Nah, kan lahirlah orang-orang yang menjadi perintis bagaimana mengkolek pajak secara administratif yang baik. Misalnya Daendels. Jadi Daendelsnya anehnya itu orang Perancis. Itu juga pernah dijajah Perancis, bukan hanya Belanda. Ya kemudian Raffles itu orang Inggris. Kita pernah dijajah Inggris. Iya, baru kemudian balik lagi ke Belanda. Tapi semuanya sama. Nah, problemnya waktu itu pajak itu kan tidak kembali ke rakyat karena masa kolonial kan, yang dinikmati adalah pemerintah kolonial. Misalnya pajak dari besar-besaran dari sistem tanam paksa itu bisa memulihkan Belanda dari krisis. Dia nggak mungkin jadi negara modern seperti sekarang tanpa pajak dari Hindia Belanda. Jadi Belanda mungkin tidak bisa eksis kalau nggak dari pajak di Hindia Belanda. Tapi di sini miskin karena itu banyak pemberontakan. Kita ditarikin pajak terus tapi kok yang dibangun Belanda di sini enggak gitu. Nah, gitu. Tapi kita kenal itu sistem pajak secara administratif dalam bentuk yang rumit gitu, panjang begitu itu di masa-masa awal ketika negara Hindia Belanda dikonstruksi di tahun 1800. Kalau mungkin boleh tahu pada saat zaman Hindia Belanda itu sistem atau rakyat membayar pajaknya itu seperti apa sih, Mas Ujang? Dia ada itu, misalnya pajak konde begitu. Jadi orang Tionghoa itu nggak pakai kuncir Pak dulu. Nah itu pajaknya lain. Beda-beda karena ada kelas. Kan masyarakat Hindia Belanda itu dibagi 3 kelas. Satu European, orang kulit putih. Tapi ada orang Asia juga, Jepang. Kelasnya sama-sama orang kulit putih. European itu, Jepang masuk situ. Kedua, Primde Oosterlingen. Itu orang Arab, Tionghoa itu di situ. Yang ketiga inlander, pribumi. Ya, nah pajaknya itu berkelas-kelas. Berkelas-kelas. Iya, yang paling atas itu kena kebebasan pajak, bayar pajak sama sekali karena orang kulit putih, kecuali Jepang. Yang kedua sama yang ketiga itu paling kena banyak pajak. Berarti yang paling merasakan dampak, yang paling harus bayar pajak istilahnya ya? Masyarakat inlander. Karena itu banyak tuntutan kan dari pergerakan nasional karena merasa uang mereka dibawa ke Belanda tapi tidak kelihatan di Hindia Belanda. Oh, seperti itu. Itu yang menimbulkan pergerakan nasional. Karena itu pula orang-orang tokoh pergerakan nasional yang merasa pajak itu perlu. Jadi Indonesia itu awalnya tuh lahir tuh karena kasus-kasus pajak. Kasus-kasus pajak. Menarik. Ternyata kalau baca autobiografi Muhammad Hatta itu salah satu dia terinspirasi untuk menjadi tokoh nasionalis penggerak kemerdekaan Indonesia itu karena ngelihat pamannya itu memprotes soal pajak. Terus ditangkap dan dibuang. Waktu itu dan menimbulkan perang Kamang. Protesnya waktu itu karena apa tuh? Ya karena itu kita ditariki pajak tapi jalan tidak ada, terus pendidikan kurang, ada sekolah hanya untuk orang Eropa kayak gitu. Jadi istilahnya kita tidak bisa menikmati uang pajak itu. Ya karena masa kolonial, karena itu ketika kita mau merdeka dan nasionalisme kita kan antitesis dari kolonialisme, dia lawannya gitu. Jadi yang bicarain sangat penting itu adalah urusan pajak. Kita harus kelola pajak untuk bisa hidup. Negara harus hidup dari pajak rakyat. Tapi katanya Rajiman harus diatur oleh hukum. Oh gitu. Itu dokter yang ngingetin tapi. Ya. Itu kan zaman Belanda nih. Pas masuk ke zaman Jepang. Seperti apa itu?
Oh zaman Jepang semuanya diambil, bukan hanya pajak. Becak yang lewat, sepeda lewat diambil. Dikirauin gitu ya. Selakusnya minta ampun. Karena mereka menyiapkan perang. Perlu besi, Saat itu ya. perlu orang. Karena itu ada Romusa, ada Jugunianku. Semuanya diambil. Beras, segala semua diambil. Itu bukan lagi majekin, ngerampokin itu. 3 tahun tapi paling brutal. Itu ya. Saat itu ya. Nah, saat Jepang sudah bergerak lagi ke Awal kemerdekaan. awal kemerdekaan yang kemerdekaan. seperti tadi sudah disinggung kayaknya. Iya. Nah Masa itu ngidam. pas rujakan itu, pas ngidam itu. Nah, ini masa ngidam nih. Iya, masa ngidam. Kalau tadi pengantin baru. Kan kita tahu yang sangat terkenal itu kalau dari buku pelajaran tuh ada BPUPKI. Sebenarnya nggak pakai I, cuma BPUPK. Karena Indonesia belum ada dan pemerintah Jepang tuh nggak mau ngasih kemerdekaan pada Indonesia. Mereka bohongin kita, bilang mau ngasih kemerdekaan. Jadi panitia itu bisa terbentuk pun karena Soekarno dan teman-teman itu marah dan bilang, kalian ini samurai jenis apa nggak menunaikan janji. Jadi dibuatlah itu pada ulang tahun Kaisar Jepang, BPUPK itu, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, itu mereka mengadakan rapat. Nah, salah satu rapat dan pertemuannya itu adalah membicarakan kalau kita mau bikin negara, landasannya itu apa. Bahasa orang bekas bojong kenyotnya itu filosofi Kronslag. Bojong kenyot. Apa sih itu? Filosofi Kronslagnya itu basis negara kita itu apa? Nah, Soekarno pidato Pancasila. Setelah Soekarno pidato, itu konsep besarnya kan. Lalu kalau kita bikin pemerintahan, apa yang harus diurus utama-utamanya? Maka reseslah dari tanggal 2 Juni, setelah pidato 1 Juni, sampai tanggal 9 Juli. Nah, di masa reses itu, ngomonglah Rajiman itu. Tuh omongannya bagus tuh dikutip di situ. Nah, Rajiman ini, ada yang tahu gak? Rajiman ini dia dokter umum, dan dokter pernah jadi kepala rumah sakit gila di Malang. Di Lawang. Padahal profesinya tuh tenaga medis ya kan? Ya, justru dia yang paling ngerti. Karena dia bilang pemungut pajak harus diatur oleh hukum dan dia pesan. Karena dia dokter, dia bilang negara tanpa pajak akan sakit. Karena dia dokter. Bayangin kalau negara sakit kayak apa. Dia tahu betul. Iya kan? Rakyat kalau pajaknya tidak beres diatur, itu akan gila. Dia 2 dokter, jadi dia ingetin itu, kita harus belajar dari sejarah. Kita harus punya kesadaran membayar pajak, dan karena itu diatur dalam undang-undang, tapi juga kita punya kewajiban. Nah itu menurut saya menarik sekali, setelah itu tanggal 10 mulai sidang lagi. Oh itu tadi tanggal 9. Ya tanggal 9, tanggal 2 sampai tanggal 9 tuh reses. Tapi mereka tetap rapat gitu ya. Salah satunya membicarakan soal pajak. Tapi nanti kita sampaikan di sidang resminya. Nah tanggal 9 sampai 17 itu sidang. Tanggal 9 sampai 17. Ya 9 masalah dibicarakan selama masa sidang itu. Lalu diperas menjadi 3. Salah satunya yang bagian kedua adalah membicarakan masalah keuangan dan pajak. Oh, jadi agenda keuangan dan pajak. Nah, disitulah Muhammad Hatta memegang pesan dari Pak Rajiman sebagai ketua BPUPK. Dia yang ngotot pajak itu harus masuk di dalam pasal undang-undang tersendiri. Jadi tempatnya sangat istimewa dan dia memimpin tuh sidangnya itu di keuangan dan pajak itu. Ya lahirlah pasal 23 akhirnya. Nah, kapan pertanyaannya kata pajak itu muncul dan resmi di dalam Undang-Undang Dasar? Nah, inilah jasanya Pak Arfan. Oh, jadi Pak Arfan nih sing bau reksonya ini yang bikin gara-gara dia ini. Gara-gara ya. Bikin gara-gara nih ya. Kalau nggak ada Pak Arfan nggak ketemu itu. Iya. Bikin gara-gara ya. Ya karena Pak Arfan punya kegelisahan. Akhirnya anak itu ditemukan. Ya, dia nggak lahirnya? puas dengan yang udah ada. Kan mengacu kepada bulan November Pak waktu itu. Oh, nah persis November, tapi urusan bea itu kan kecil sekali. Tapi itu juga wajar menurut aku.
orang yang studi sejarah. Karena arsipnya belum dibuka. Nah, Pak Arfan waktu ketemu saya, pas arsip itu dibuka oleh Arsip Nasional. Arsip itu lama hilang. Arsip Risalah Sidang BPUPK. Itu waktu tahun 46 bersama ditangkapnya Soekarno-Hatta, itu diambil oleh Belanda dari sekretaris BPUPK namanya A.K. Pringgodikdo. Iya. Jadi Nah, Pak Afan itu pas bilang ini mau cari gini. Pas dibuka saya bilang, kita bisa cek. Ketemulah itu. Ketemu arsipnya ada coretan kata pertama pajak muncul dan itu tanggal 14 Juli tahun 40. Jadi di draft pertama Undang-Undang Dasar kita muncul kata pajak tanggal 14 Juli. Jadi 14 Juli ini 1945 ternyata itu hari di mana draft pertama kata pajak muncul. Jadi lahir itu setelah ngidam tuh lahir dia yang muncul. Selamat ya. Harus dipasang di sini tuh draftnya itu. Diakekahin nggak tuh? Diakekahin nggak kemarin? Apa? Diakekahin. Nah, tadi ini dia kan katanya gara-gara Pak Arfan nih. Gara-gara Pak Arfan. Pengen tahu juga ya jadinya itu sejak kapan sih Pak mulai menginisiasi terkait hari pajak ini Pak Arfan? Ya jadi waktu itu waktu saya di kantor pusat, saya berpikiran gitu, pajak penting, kita udah tahu lah penting. Tapi seberapa pentingnya sampai supaya masyarakat nih benar-benar istilahnya pajak penting ya iyalah gitu. Dalam semua kegiatannya termasuk pemungutan pajaknya. Tapi bermula dari situ saya berpikir, mestinya nih pajak supaya masyarakat tadi mau terkait dengan pajak itu ya mestinya kan dicintai nih kan, diingat, mesti ada pengingatnya gitu. Malah kalau bisa ditunggu-tunggu itu yang mungkin hari pajak nih kan saya kayak kita aja ditunggu kan hari kelahiran kita pasti nunggu-nunggu nih kan, walaupun jadi tambah tua gitu kan, tambah umur gitu, itu ditunggu. Nah itu saya kebayang situ pengen ditunggu pajak dan bisa ditunggu itu kan karena dicintai. Caranya gimana? Mesti diingat, terus mengingat. Ingatnya gimana ya? Salah satunya pasti ada nih pajak. Kapan munculnya? Dari situ saya lihat televisi itu Pak Mas Rizal nih lagi ngobrol. Maaf Pak, itu tahun berapa kira-kira? Tahun 2017. 2017. Awal. Malah udah lama juga ya, hampir setahun, 6 bulan lah kita bekerja sama dengan Mas Rizal. Terima kasih. Ngerayu arsipnya supaya bisa baca. Ya. Harus dirayu dulu ya. Karena top secret. Benar. Saya ngeliat di televisi, beliau nih menguasai fakta tadi kan luar biasa kan, soal sejarahnya. Fakta bagus sekali, udahlah. Minta tolong Pak Budi, Kabak Umum dulu Bu Titi, sekarang dia masih Kabak Umum. Jadi tolong hubungin Pak Mas Rizal deh, bisa nggak kita ini? Udah akhirnya beliau karena memang jiwanya jiwa sejarawan sangat senang. Cuman memang sulit sempat ya. 6 bulan itu nggak mudah itu. Berbagai tempat Pak, kita nggak dapat sini. Coba ke sana malah kalau salah mau ke pulau mana dulu? Ya, yang katanya ada nih di Ambon ke sana Pak. Gitu, boleh. Silakanlah kami biayai. Nah, terus sampai itu terakhir ya, alhamdulillah terbuka itu arsip nasional masuk Pak masih udah dapat lah itu. Nah, di sana waktu awal sebelum itu ya yang dapat juga tadi yang November. Dia bilang November ini nggak pas, saya bawa tuh ke rapat, saya usulin ke Pak Dirjen dulu masih Pak Ken, saya undang BOD, saya sampaikan niatnya begini, terus kita dapat begini, tapi banyak diskusi dan kami sendiri ya secara yang mengusulkan sulit juga untuk defense gitu atau penjelasannya nggak terlalu pas. Nah, udahlah kita cari, saya cari lagi izin sama Pak Dirjen sama teman-teman izin untuk minta waktu lagi. Itulah ya, alhamdulillah kita dapat. Presentasi depan. Presentasi udah jadi, ya presentasi. Itu, jadi awalnya tuh keinginan nih pajak mestinya nah sampai sekarang waktu pertama juga langsung udah dapat, pengen banget gitu. Jadi hari supaya diingat tadi kan, hari pajak mungkin baru pegawai pajak aja nih kan. Tadi aja waktu tanya-tanya itu kan, yang pusat itu kan banyak yang nggak tahu kan. Betul. Emang nggak tahu. Iya. Kita aja, ya kita harus tahu lah sebenarnya setelah kita ada cap, ya kan, cap dari Dirjen itu,
tahun Itu kan tadi 2018. Pak 2017 ya Pak, Ya. kurang lebih 6 bulan. Ya. Nah pertama kali ada nggak mungkin pas kapan gitu benar-benar diresmikan bahwa atau mungkin disediakan hari untuk membicarakan hari pajak waktu itu Pak? Yaitu di BOD itu. Di BOD. Akhirnya jadi Cap Dirjen tahun 2018. Tahun Prosesnya cukup lama, 2018. 2018 Del. Jadi Mas Oso, Pak Arfan dan Mas Rizal ini turut membidani lahirnya hari pajak setiap tanggal 14 Juli Oh, iya. ditetapkan secara nasional. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Arfan dan Mas Rizal. Terima kasih Pak Arfan dan Mas Rizal. Sebenarnya juga waktu itu ada 2 paket. Malah Gimana? 3 sebenarnya, 3 paket. Paket pertama sebelum hari pajak saya diminta menyusun sejarah panjang long durenya pajak, ya pertanyaan Yang tadi. bukunya tebal tuh. Bukunya itu. Sejarah Itu terus dipindahin menjadi semacam museum di kantor pusat. Jadi kalau di lobby ya, galeri itu, Galeri pajak. itu di situ. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua baru kegelisahannya lebih besar lagi, menemukan bagaimana membuat sebuah pernyataan yang bisa berimplikasi pada penyadaran publik tentang arti penting pajak. Nah itu yang saya bilang jasanya Pak Arfan itu. Dia ngotot itu. Pokoknya apapun caranya harus jadi. Terserah. Kecuali ngidupin orang mati. Hari pajak tadi kan berarti masih Cap Dirjen ya Pak? Iya. Mungkin nggak menjadi hari pajak ini menjadi nasional gitu istilahnya? Nah, kalau sebenarnya gini loh, kalau kita tarik ke belakang dan posisi pajak seperti yang saya jelaskan tadi ada di dalam pembahasan khusus, ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Dasar. Persoalan besarnya adalah pasca tahun 1945 kita mengalami banyak sekali goncangan. Misalnya dari luar itu ada perang dingin, rebutan 2 kubu antara blok Soviet dengan Amerika. Kita dipaksa harus ikut. Kemudian banyak pemberontakan-pemberontakan daerah gitu ya. Jadi sibuk sekali. Nah, itu waktu itu ekonomi kita kacau dan mulai berpikir sebenarnya mengupgrade posisi dari pajak menjadi sebuah departemen dan kementerian tersendiri. Tapi kan kemudian itu tidak pernah kejadian karena peristiwa-peristiwa politik. Sekali lagi sebenarnya bayangan itu tuh muncul balik lagi ke proses lahirnya Undang-Undang Dasar. Pesan dari Pak Rajiman, pesan dari Hatta. Negara itu harus hidup dari rakyatnya. Jadi istilahnya di dalam pidato Pancasila Bung Karno, kita kan bikin negara yang bukan semua untuk satu atau satu untuk semua, tapi semua untuk semua. Itu yang namanya gotong royong, berbagi. Semua untuk semua, gotong royong, melalui pajak salah satunya ya Del. Karena negara akan Nah sakit itu kalau tidak ada paket pajak. yang kedua nih juga Pak Arfan. Mengenai Cantik Budi Bakti. lambang. Oh. Saya bilang begitu saya lihat lambangnya saya kaget kan, sok sebagai orang sejarah gitu langsung bunyi kata itu. Saya dulu tinggal di Tanjung Duren berseberangan dengan komplek pajak. Namanya aneh, Jalan Sakti, Jalan Budi, Jalan Bakti. Di Kemanggisan, belakangnya SMA 78 ada yang ingat gak? Tahu. Nah, waktu saya mulai senang sejarah gitu, terus kuliah, saya baru ketemu datanya bahwa kata Sakti Budi Bakti itu berakar pada lambang dan semboyan dari perkumpulan Yongyafa yang berdiri tahun 1918. Itulah semboyannya mereka. Kayak kita semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyannya mereka. Nah, Yongyafa ini yang menginisiasi, yang mempelopori Budi Utomo yang kita peringati sebagai kebangkitan nasional. Lalu kemudian mempelopori peristiwa tahun 28, Sumpah Pemuda. Nah, itu proklamasi kita sebagai bangsa. Tahun 45 proklamasi kita kedua sebagai negara. Jadi saya bilang sama Pak Arfan, Pak ini harus presentasiin Pak, jangan sampai hilang. Ini kerugian harta dari pajak yang sangat besar, semboyan Sakti Budi Bakti. Itu Del. Tergetar. Luar biasa ya Mas. Iya Pak Arfan itu kerjanya itu. Makanya kan kalau waktu ada muncul lambang yang DJP, saya sih silakan aja. Waktu kemarin rapat juga tuh, waktu saya masih kantor pusat. Baguslah lambang baru, tapi saya bilang penting ada maknanya. Kalau ada maknanya atau sejarahnya berpijak kita berubah jadi lambang itu silakan. Modernisasi silakan.
Tapi ini ada, saya bilang, ini lambang yang memang pajak sejak lahir. Hati Budi Bakti. Yang punya sejarah juga, yang juga maknanya luar biasa. Mungkin nanti Pak Mas Rizal bisa ceritain tuh arti Sati Budi Bakti itu tuh bagus sekali. Nah itu, saya minta, makanya di sini saya minta tetap lambang Sati Budi Bakti. Saya minta di kantor pusat silakanlah ada lambang yang baru, tapi lama jangan dihilangkan. Tetaplah, itu karena tadi sejarah tuh ya lahirnya kita, gitu. Itu kan mesti siapa lagi kalau bukan kita. Iya, itu menjelaskan bahwa ketika kata itu digunakan dan diambil, artinya orang pertama yang merintis menggunakan lambang itu tuh punya kesadaran kebangsaan secara historis yang sangat kuat dan mengaitkan pajak otomatis dengan perintisan Republik Indonesia. Bukan hanya lahirnya, tapi dia merintis. Mungkin dia bagian dari bapaknya itu. Bagian dari bapaknya. Ibunya itu. Jadi gara-gara Pak Arfan terus berkolaborasi dengan Mas Rizal, akhirnya Hari Pajak dilahirkan, ditemukan sebenarnya 14 Juli 1945. Gitu Del. Udah tahu kan sekarang? Luar biasa ya ceritanya. Panjang sekali. Langsung dari narasumber pelakunya istilahnya Iya. gitu. Tadi paket yang ketiga gimana? Paket yang tiga lambang itu. Oh itu paket yang ketiga. Pertama buku sejarah pajak. Ya. Paket kedua hari ulang tahun. Hari pajak. Paket ketiga lambang itu. Oh, Karena iya. aku lihat tuh banyak lambang-lambang tuh diubah. Padahal ada lambang-lambang itu yang mengait langsung pada sejarah yang panjang dan itu aset yang luar biasa sebenarnya. Untuk inspirasi buat orang pajak dan orang di luar pajak. Jadi menginspirasi semuanya ya. Ngomong-ngomong ke pajak lagi nih Del. Maaf Mas Gimana? Rizal mungkin bisa Sati Budi Bakti maknanya. Ah iya. Gimana? Sakti itu power, kekuatan. Tapi yang menarik dia bukan kekuatan dalam artian fisik, tapi pengetahuan. Nah, ini kan mengelola pajak, menarik pajak, itu kan dengan pengetahuan. Jadi kesaktian seseorang itu ditentukan oleh keluasan pengetahuan dan artinya kesiapan untuk belajar, berevolusi. Itu sakti. Budi, bahwa mahkotanya itu sifat-sifat yang sifatnya ketuhanan. Kasih, ya kan? Memberi begitu ya. Menyemai kayak gitu. Itu budi itu. Dan dia juga bagian dari kreativitas. Nggak mungkin negara itu bisa kreatif, bisa membangun inovasi. Misalnya, wah kita harus danai bidang sains karena COVID begini-gini. Itu karena berpikir inovatif, kreatif, dan itu dari budi. Karena kata budaya itu dari kata budi. Membuat kebudayaan lalu membuat inovasi, kreasi, itu budi. Karena dari kata budidaya, budaya. Nah, bakti itu ketulusan total untuk berbuat. Total. Kalau kerja jangan setengah-setengah, kerja total. All out ya. Iya, all out. Itu kan bagus sekali dan itu sejak tahun 1918 dan tetap aktual sampai hari ini. Cocok sama pajak. Iya. Cocok. Pajak itu harus all out ya. Iya, all out. Baik taxpayer-nya Publiknya all maupun out, pengelolanya Itu all diskusi. out, pemungutnya all out. betul, semuanya harus all out. Kalau nggak all out nggak kreatif, Betul. budinya nggak tumbuh. Iya. Kalau nggak tumbuh budinya nggak sakti, nggak bisa belajar, stunting dia. Terhambat tumbuhnya. Luar biasa banget ternyata makna dari Sakti Budi Bakti itu ya. Iya, betul. Dan kalau tadi kita udah cerita tentang di masa kerajaan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang lahirnya Hari Pajak. Nah, kalau pajak sendiri seperti apa perkembangannya nih, Del? Nah, kalau pajak sendiri secara administrasi kan saat ini dikelola di Iya. Direktorat Jenderal Pajak ya, Pak. Kalau dari dulu ceritanya gimana tuh? Arman gimana, Pak? Iya, dulu awal kalau nggak salah namanya jawatan pajak. Kalau tahunnya setelah dari kemerdekaan itu setelah ada undang-undang itu kayaknya tahun 58 kalau nggak salah 58 itu jawatan. Seterusnya banyak juga saya lupa tuh, tapi yang paling penting mungkin tahun 66 ya. Tahun 66 itu berubah jadi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pertama kali menjadi DJP itu tahun 66. Dan sempat juga dulu mau jadi kita tanggal di situ, kita mau ambil hari pajaknya buat berubah jadi Direktorat Jenderal Pajak. Tapi pajaknya sendiri kan sebenarnya maknanya udah lama, jadi nggak jadi kita pakai. Nah terus yang perkembangannya lagi di kita yang paling penting mungkin tax reform pertama itu tahun 83 ya.
Itu dari official assessment jadi self assessment itu penting saya rasa. Itu tahun 83. Itu ya keterlibatan orang luar lah ya, dari kalau nggak salah dari Harvard dulu, tim Harvard. Nah, terus di kita 2000 ya tax reform kedua mulai ada pajak, ya kita mesti punya visi lah, punya visi misi misalnya tahun 2000 jadi tax reform yang kedua. Yang selanjutnya mungkin yang penting lagi tahun 2002 ya, istilahnya kita teman-teman tahu modernisasi. Modernisasi itu ya sebenarnya udah mulai kita spesifik, bukan hanya dulu kan berdasarkan jenis pajak ya. Ini ada seksi PPH, sekarang berubah kan berdasarkan fungsi. Itu kayaknya perkembangan. Kalau sekarang kan ada reform lagi, tapi kayaknya banyak perbaikan. Penyempurnaan gitu. IT ya, perubahan aja, perbaikan. Nah, kalau selama ini Pak, yang selama Bapak menjabat mungkin, program-program apa yang pernah dilakukan DJP secara nasional dalam artian skala besar gitu Pak? Ya. Ada beberapa sih teman-teman mungkin sama-sama ingat lah ya. Sunset Policy, sempat waktu zamannya Pak Darmin itu kalau nggak salah. Sukses itu, malah salah satu tahun yang tercapai gitu target kita, target dari Direktorat Jenderal Pajak. Terus kalau nggak salah zamannya Pak Fuad Rahmani, sensus pajak. Saya masih kanwil di Kanwil Makassar itu. Nah kemudian yang kemarin kita di sini saya di kantor pusat itu tax amnesty. Itu juga alhamdulillah sebenarnya bagus itu basicnya. Kedepannya banyak juga yang minta TA berikutnya, tapi saya rasa sih perlu dipertimbangkan. Tapi bagus lah buat bis pajak sebenarnya lebih terbuka. Nah, bicara tadi perkembangan DJP ya. Terus program-program yang dilakukan DJP. Nah, dari semua itu Pak, terutama program-program yang telah dilakukan DJP, bagaimana sih kesadaran masyarakat atau keinginan masyarakat terhadap pembayaran pajak khususnya gitu? Tapi sebelum masuk situ, saya satu lagi sebenarnya perkembangan tadi program-program besar. Pengen juga sih jadi ada kantor pajak jadi virtual office. kesempatan ngomong. Virtual. Sebenarnya waktu kantor pusat kami sempat majukan, artinya di sana ada flexible time, teman bisa kerja di mana aja tapi efektif dengan cara ya kita atur secara penugasannya termasuk juga pendukungnya IT dan sebagainya. Sebenarnya itu hal yang ke depan saya rasa bagus itu. Karena kalau pemikirannya bukan soal tadi ya flexible time aja, sebenarnya lebih lebih banyak masyarakat ya. Sebenarnya kita nih sebenarnya kan bagian dari masyarakat tadi kan bersama ya, mestinya kita lebih banyak ke masyarakat. Jadi di office tuh hanya mungkin beres-beres saja persiapan, lebih banyak ke lapangan. Tapi harus dilengkapi dengan infrastruktur. Itu tadi pertanyaan apa jadi lupa. Apa tadi? Apa dia pertanyaannya? Tadi lupa. Iya, tadi pertanyaannya ke depannya gimana gitu, Direktorat Jenderal Pajak menurut Bapak? Jadi saya pengen juga nih kalau ada, saya pengen juga dari teman-teman di Jakarta Timur, malah saya sempat juga waktu Baper Jakat dulu teman-teman pengen naik eselon 3, saya waktu karena saya jadi ikut mau nanyakan, saya pernah nanya ya, di luar pertanyaan itu saya sengaja keluar gitu, saya tanya teman-teman kira-kira menurut teman-teman gambaran pajak ke depan mau seperti apa? Nggak ada yang bisa jawab gitu. Saya rasa sulit, kalau ditanya saya juga saya sulit, tapi yang saya inginkan tadi pajak, entah saya nggak mau berpolitik lah ya, tapi yang saya pengen pajak itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Artinya apa? Ya masyarakat jadi bahwa pajak itu ya bukan hanya jadi kewajiban, tapi udah bagian dari kehidupan. Gimana sih? Ya udah melekat lah, udah bukan kewajiban lagi, udah kebutuhan juga bukan, tapi udah nempel lah, jiwa lah. Kesadaran seperti zaman kerajaan tadi. Ya, jadi jiwanya itu karena tadi penting. Nah itu yang kami inginkan sih. Terlepaslah dari organisasi seperti apa, tadi yang saya bilang virtual dan sebagainya, tapi yang paling penting tadi kita semua, apalagi masyarakat, teman-teman pembayar pajak, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di pajak. Itu aja yang saya inginkan. Jadi itu harapan untuk untuk kita semua ya Pak ya,
wajib pajak maupun yang belum istilahnya. Lanjut. Jadi tadi terkait dengan yang Pak Arman sampaikan juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Rajiman bahwa negara akan sakit kalau tidak dipajak ya. Iya, betul sekali. Kalau dari Mas JJ sendiri, Jadi gimana Mas? sebagai sejarawan dan juga sama seperti kita masyarakat Indonesia gitu ya. Ya itu tadi saya Pajak bilang, ini seperti apa harusnya kepada untuk pesan semua kita? ya pertama hidup memang dijalani ke depan, tapi kan dipahami ke belakang. Jadi kalau kita pergi ke masa lalu, menengok ke belakang, lihat spion, kita tuh bisa belajar bahwa seperti dikatakan oleh Rajiman tadi bahwa negara tanpa pajak itu akan sakit. Nah, dia bicara di momen yang paling penting. Momen Republik ini berdiri. Republik ini berdiri itu dibuat bukan semua untuk satu untuk semua, tapi semua untuk semua. Nah, di konsep itu sebenarnya ada konsep gotong royong, berbagi dengan keinsafan. Kayak dikatakan kalau kau punya bunga mawar, bawalah bunga mawar untuk Ibu Pertiwi. Kalau kau punya bunga bakung, bawalah bunga bakung untuk Ibu Pertiwi. Kalau kau punya anggrek, itu menunjukkan apa yang kau punya kau berikan. Kita berbagi. Kita dengan demikian bisa berbudi, artinya bisa membuat bangsa yang melakukan inovasi. Bukan hanya menunjukkan bakti, tapi memungkinkan kita untuk maju, untuk progres. Kalau menurut kami itu benang merahnya justru tadi hati sama pikiran. Kalau emang niatnya baik, mengenai pajak, muncul itu pasti. Siapapun, tanpa mengenal harus dia orang pajak. Orang luar pun kalau dia punya hati, punya pikiran terkait dengan baiknya pajak, pasti muncul. Pasti muncul untuk hal-hal baik pajak. Itu benang merah kalau menurut saya. Jadi ya kebetulan juga nih dokter, dia bukan ahli administrasi pajak yang ada maknanya juga. Ya semua ada hikmahnya lah, Allah memberikan itu. Jadi dari hati ya Pak, Dari segala hati. sesuatu dari hati itu akan Hati, keluar lebih ya. baik ya Pak, lebih bagus. Kalau niat baik kita nih pegawai pajak harus, apalagi kita nih yang udah di dalam, Pak Jazir Rizal aja mau gitu mencurahkan ya cari berjasa juga tanpa beliau juga kan kita susah juga, nggak tahu juga kapan kita bisa mengingat pajak. Dari kita nih keluarga pajak tadi yang pertanyaan Pak Aryo, sama-sama tuh kita pikirkan DJP ke depan apa, baru kita bangun DJP-nya, kita siapkan SDM-nya, infrastrukturnya, semua organisasi pasti insya Allah bagus. Biar DJP berkembang ke arah yang lebih baik untuk kemudahan juga bagi wajib pajak sebagai stakeholder kita ya Pak ya. Pastilah. Pasti. Ya, gimana, Selamat Mas Oso? Delvi. Kenapa? Selamat Hari Pajak. Oh iya. Terima kasih Mas Oso. Dan Mas Oso gimana tadi perasaannya setelah mendengar cerita-cerita dari Mas Rizal sama Pak Arfan? Mas Oso sendiri ngerasa hari ini dapat pengayaan informasi yang membuat kita itu ternyata penggagasnya ini adalah seorang dokter dan mengaitkan semuanya itu dengan diri kita. Yeah. Dan ketika Pak Arfan bilang itu dari hati dan pikiran. Sesuatu yang dari hati itu bisa mengeluarkan ide yang bisa berguna buat orang banyak. Dan pajak ini juga seperti itu ya Pak, berguna buat kita semua, bangsa dan negara. Dan di hari pajak ini kita tetap bergotong royong untuk Indonesia yang makin kuat, betul, Indonesia yang makin maju, betul, dan Indonesia yang mandiri. Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Nah untuk 14 Juli 2020 kali ini itu ada semangat yang digaungkan untuk memperingati Hari Pajak 14 Juli. Gimana? Coba Mas. Bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Bangkit bersama pajak dengan semangat gotong royong. Pajak kuat, Indonesia maju.